Oke, baru-baru ini ada bayangan baru yang melintas di langit teknologi militer. Namanya B-21 Raider. Dan ini bukan sekedar pesawat biasa loh. Ini tuh kayak pernyataan strategis yang dibungkus rapat-rapat dalam kerahasiaan super ketat. Nah, pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya disembunyiin di balik desainnya yang futuristik banget itu? Yuk, kita bedah satu persatu. Coba deh bayangin, hal pertama yang bikin semua orang langsung bertanya-tanya tuh cara perkenalannya. Biasanya kan pesawat baru dipamerin di landasan pacu yang megah ya. Nah ini enggak, B-21 ini diperkenalkan di dalam hanggar yang gelap. Ini jelas bukan tanpa sengaja, ini tuh pesan yang kuat. Setiap senti dari pesawat ini harus disembunyikan dari mata-mata di langit alias satelit-satelit modern. Ini kan langsung bikin kita mikir ya, kenapa sampai segitunya sih? Kenapa harus dirahasiain banget? Jawabannya ternyata bukan cuma soal bentuknya yang keren, tapi soal teknologi revolusioner yang ada di dalamnya. Teknologi yang, bisa dibilang, dirancang untuk mengubah total aturan main pertempuran udara. Oke, kita masuk ke bagian pertama, bomber siluman baru. Jadi, kita mulai dari dasarnya dulu ya. B-21 Raider ini adalah pesawat generasi ke-6. Ini bukan proyek kemarin sore loh, ini hasil riset lebih dari 3 dekade. Jadi, ini bukan cuma pengganti pesawat lama, tapi sebuah evolusi yang bakal jadi ujung tombak kekuatan udara di masa depan. Nah, generasi ke-6 itu maksudnya apa sih? Gampangnya gini, coba bayangin pesawat tempur yang kemampuan silumannya itu level dewa ekstrim banget. Terus dia nyambung ke jaringan super canggih dan otaknya itu sistemnya terbuka. Artinya dia bisa terus diupdate dan beradaptasi sama ancaman baru apapun di masa depan. Keren banget kan? Misi intinya tuh jelas banget. Dia bakal jadi tulang punggung kekuatan serang masa depan. Dia bisa bawa muatan macam-macam, dari yang biasa sampai nuklir. Tapi tujuan utamanya cuma satu, menembus pertahanan udara paling canggih manapun di dunia ini dan menghantam targetnya dengan presisi yang mutlak. Oke, bagian kedua. Ini nih yang paling seru. Mendefinisikan ulang arti tak terlihat. Kita masuk ke fitur legendarisnya, kemampuan siluman. Tapi, coba deh lupain semua yang Anda tahu soal pesawat siluman. Karena B-21 ini bukan cuma sulit dilihat radar, dia ini dirancang buat jadi hantu betulan di medan perang modern. Gimana caranya dia jadi hantu? Teknologi di balik jubah gaibnya ini benar-benar luar biasa. Jadi mereka pakai teknik manufaktur baru dan material-material yang revolusioner. Contohnya, ada nanomaterial berbasis grafen, terus ada perangkat anti-jamming canggih. Nah, semua ini kalau digabungin, bikin dia jadi hampir mustahil dideteksi sama radar. Grafen ini jadi salah satu kunci utamanya. Jadi grafen itu apaan sih? Ini tuh lapisan atom karbon yang super duper tipis, tapi kuatnya luar biasa. Nah, sifat uniknya ini bikin dia jago banget menyerap dan membelokkan gelombang radar. Bener-bener material yang sempurna buat pesawat siluman. Tapi kan ancaman itu bukan cuma radar ya, ada juga detektor inframerah yang ngincernya jejak panas. Nah, buat nggak ini, mesin B-21 itu disembunyiin di dalam badan pesawat, terus knalpotnya dilindungi. Desain yang cerdas banget ini bisa mengurangi jejak panasnya secara drastis, jadi dia juga jadi hantu buat sensor-sensor panas. Oke, kita lanjut ke bagian 3. Kalau tadi kita bahas kulitnya, sekarang kita bahas otaknya. Dan mungkin ini aspek yang paling revolusioner. B-21 ini bukan cuma kumpulan besi dan kabel canggih. Dia adalah bomber digital pertama di dunia. Artinya apa? Wah, ini mengubah segalanya. Gimana maksudnya digital? Jadi gini, dari hari pertama, seluruh siklus hidup pesawat ini ada di dunia digital. Mulai dari desainnya, pengembangan softwarenya, sampai mereka pakai yang namanya kembaran digital. Ini tuh kayak replika virtual B-21 yang sempurna yang ada di cloud. Gunanya, para teknisi bisa melakukan perbaikan dan perawatan di dunia maya dulu, jadi jauh lebih efisien dan pastinya lebih murah. Biar gampang, bayangin aja kayak gini. Pesawat tempur lama itu kayak HP jadul. Kalau mau fitur baru, ya harus ganti HP, beli perangkat baru. Nah, B-21 ini, dia kayak smartphone kita sekarang. Dia nggak perlu upgrade blok yang prosesnya lama dan mahal banget. Sebaliknya, kalau mau nambah kemampuan baru, tinggal update software aja. Simpel kan? Filosofi desainnya ini jelas banget dari awal. Pesawat ini emang dirancang untuk bisa di-upgrade dengan super cepat. Tujuannya apa? Ya biar B-21 ini tetap relevan, tetap bisa ngadepin ancaman-ancaman baru, bahkan sampai puluhan tahun ke depan. Cuma modal update software, nggak perlu bongkar-bongkar badan pesawat yang biayanya selangit. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana semua teknologi canggih ini bekerja di dunia nyata? Oke, di bagian 4 ini kita akan bedah kemampuan operasionalnya, ukurannya, dan juga biayanya. Oke,
Soal biaya, perkiraan harga per satu pesawatnya itu sekitar 700 juta dolar Amerika. Ya, angka yang fantastis banget. Tapi, tunggu dulu, ada konteks penting di balik angka ini. Faktanya, kalau dibandingin sama pendahulunya, si B2 Spirit, B21 ini ternyata jauh lebih kecil dan secara signifikan lebih murah buat diproduksi. Jadi ini bukan cuma soal hemat-hematan uang ya, ini tuh pergeseran strategi. Dari yang tadinya punya sedikit pesawat super mahal, sekarang jadi punya armada yang lebih besar dan harganya lebih masuk akal. Dan ini dia nih, poin kuncinya. B21 itu bukan pemain solo. Dia itu kayak quarterback di udara, jadi pusat komando terbang. Dia bisa nyambung sama sistem lain, bahkan bisa ngendaliin sekawanan drone. Semua data, semua informasi, dia yang kumpulin dan olah buat menciptakan serangan yang jauh lebih dahsyat. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Mari kita lihat gambaran besarnya. Mulai dari namanya, siapa aja tim di baliknya, dan apa sih dampak strategis dari pesawat ini buat dunia? Nama Raider itu sendiri punya cerita loh. Ini adalah sebuah penghormatan. Nama ini terinspirasi dari Doolittle Reed di zaman Perang Dunia Kedua. Itu tuh misi super berani yang berhasil mengubah arah perang di Pasifik. Nah, semangat para penerbang pemberani inilah yang mau dihidupkan lagi lewat B-21. Dan jangan salah ya, bikin pesawat sekompleks ini tuh bukan kerjaan 1-2 orang. Ini proyek nasional raksasa. Total ada lebih dari 8.000 orang yang terlibat, mulai dari Northrop Grumman, Angkatan Udara AS, sampai jaringan lebih dari 400 pemasok yang tersebar di 40 negara bagian. Gila kan? Pada akhirnya, tujuan utama B-21 itu ironisnya bukan buat perang, tapi justru untuk pencegahan. Maksudnya, kemampuannya untuk bisa menyerang target apapun di belahan dunia manapun, itu sendiri udah jadi sebuah pesan yang sangat jelas. Sebuah pilar baru dalam strategi keamanan global. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan terakhir yang bikin penasaran. Ingat ya, B-21 ini bukan produk jadi yang statis. Dia itu platform yang bakal terus berevolusi. Jadi, pertanyaannya bukan lagi sehebat apa sih pesawat ini sekarang? Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana sebuah bomber yang bisa jadi lebih pintar dari hari ke hari akan mengubah masa depan pertempuran udara untuk selamanya.